Guys, hari-hari ini kita sedang berprihatin karena di berbagai daerah terjadi PHK besar-besaran. Dan mari kita berdoa bersama-sama agar negeri kita yang tercinta ini mengalami pemulihan, segera pulih dari problema yang ada. Ya, selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tombol subscribe ada di bawah. Oke, kita lanjut. Sampai pada Maret ini, banyak dari sejumlah perusahaan yang mengurangi karyawannya secara besar-besaran karena kondisi yang memprihatinkan. Ada yang lagi tren sekarang yaitu Sritek, Sanken, Yamaha Musik, dan kemarin ada beberapa isu di berbagai daerah, khususnya di daerah Jawa Barat yang mengurangi karyawannya atau mem-PHK karyawannya sampai ribuan. Sejumlah pabrik di Indonesia terpaksa menghentikan operasionalnya di awal tahun 2025 ini yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal di perusahaannya. Pemicu tutupnya pabrik-pabrik ini akibat dari berbagai kondisi, mulai dari penurunan permintaan pasar hingga meningkatnya biaya produksi. Penutupan pabrik-pabrik ini berdampak signifikan pada ribuan pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaannya dan memicu kekhawatiran terkait ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia di berbagai sektor industri. Padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya menyuarakan Indonesia emas pada tahun 2045, dan apakah kita bisa mencapainya dengan kondisi saat ini? Dan gue penasaran akhirnya mencari tahu penyebab kebangkrutan atau PHK, ribuan PHK karyawan di berbagai daerah, khususnya di berbagai sektor industri seperti garment. Ada setidaknya 4 alasan karenanya, dan ini dia alasannya. Yang pertama, penurunan permintaan pasar. Banyak perusahaan yang menghadapi penurunan permintaan pasar pada pabriknya, baik di pasar domestik ataupun internasional. Misalnya industri tekstil mengalami penurunan pesanan yang sangat signifikan, sehingga beberapa pabrik harus tutup atau mengurangi karyawannya karena pesanan sedang turun drastis. Yang kedua, biaya produksi yang makin meningkat. Kenaikan biaya bahan baku, energi, upah pekerja, meningkatkan keseluruhan biaya produksi, dan beberapa perusahaan tidak mampu menyesuaikan harga produk mereka di pasaran dengan menutupi harga produksi saat itu, yang akhirnya mempengaruhi keberlanjutan operasional. Yang ketiga, kurangnya dukungan teknologi ataupun desain. Beberapa perusahaan yang ada di Indonesia saat ini kekurangan dukungan dari sektor teknologi maupun desain dari perusahaan induk. Hal ini membuat mereka kesulitan bersaing dengan kompetitornya yang ada di pasaran. Misalnya PT Sanken Indonesia menghadapi tantangan ini setelah perusahaannya yang berada di Jepang menjual divisi yang terkait. Kesimpulan yang dapat diambil saat ini adalah beberapa faktor di atas terjadi karena kurangnya daya beli yang memadai dari pelanggan, yang dikarenakan harga yang dianggap cukup mahal, yang akhirnya mengurangi penjualan. Sedangkan operasional seperti listrik, air, pajak, dan gaji tetap harus berjalan. Dan sekali lagi, mari kita doakan bersama-sama supaya kondisi perekonomian yang ada di negeri ini bisa makin membaik dan kita bisa meraih Indonesia emas di tahun 2045. Serta pemerintah dapat ikut andil untuk menjaga kestabilan ekonomi ini. Dan tolong hentikan korupsi. Dari kemarin gua masih emosi soal korupsi ini. Oke, kata-kata hari ini. Do the best, work smart, work hard. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.